Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga yang masih dilakukan di rumah masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh memasuki ibadah ini, marilah kita minta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi, siang hingga malam ini. Tuhan, Engkau telah memberkati kami, berkat berupa napas kehidupan, kesehatan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Ria 130, bait 1 dinyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan diberi ampunan oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu lagi. Kami datang bukan membawa kebersihan hati kami datang dengan membawa setumpuk dosa kami. Tuhan, pada saat ini secara jujur kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, baik terucap maupun yang masih di angan-angan kami Tuhan, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap mertua, dosa terhadap suami, istri, dosa terhadap anak, dosa terhadap tetangga kanan kiri kami Tuhan, terlebih-lebih dosa terhadap Engkau. Ampunilah ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa menerima firman-Mu dan firman-Mu benar-benar tertanam di hati kami sebagai pedoman, sebagai tongkat di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para bapak, ibu, saudara, serta anak-anakku Tuhan yang saat ini telah siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau buka pintu hatinya Tuhan, Engkau sucikan hatinya Tuhan, siapkan hatinya untuk menerima firman-Mu. Kuserahkan ruangan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyucikan ruangan ini, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Siapkan hati kami Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami terima benar-benar mendapatkan kekuatan, dapat menjadikan tongkat untuk melakukan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji, memuliakan Tuhan kembali dengan KK 36 bait 1, pangandikane Gusti Allah. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hayati melalui kesaksian Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 yang demikian pembacaannya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian Bapak Ibu Saudara yang menjadi pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita semua pasti pernah mendengar istilah blater, istilah bahasa Jawa untuk mewakili satu sikap ramah yang dimiliki oleh seseorang. Aku wingi ketemu karo anake Pak Sadikin, bocah blater banget. Atau yang lain, wah, sopo sing ora gelem duwe mantu kaya Sumartini, bocah blater kaya ngono mesti kabeh gelem. Kamus Bausastra Jawa sendiri menerjemahkan istilah blater sebagai yang bisa serawungan atau bergaul dengan siapa saja. Ini merujuk pada sikap pandai bergaul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghayati istilah blater ini, kita dapat mengerti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita, orang yang mudah bergaul, pandai menempatkan diri adalah ciri-ciri orang yang disukai oleh banyak orang lain. Mudah bergaul artinya mudah untuk mengawali sebuah percakapan, tidak segan bertanya kepada orang baru, punya perhatian ketika seseorang berbicara kepadanya, artinya mau mendengar, bahkan mudah sekali untuk memberi bantuan jika mereka memang mampu. Bapak Ibu Saudara, hal baik yang ditunjukkan melalui sikap blater ini memang terasa sangat menyejukkan hati. Kalau kita membayangkan kehidupan dipenuhi dengan orang-orang yang blater tadi, betapa menyenangkannya. Oleh sebab itulah dalam salah satu suratnya, khususnya yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Kolose, yang menjadi bahan renungan kita saat ini,
berisi sebuah ajakan supaya orang percaya bisa tetap memiliki pergaulan baik dengan semua orang dari semua golongan masyarakat. Mengasah diri supaya kata-kata yang terucap adalah kata-kata bijak dan penuh kasih, sehingga senantiasa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus sadar bahwa sikap yang demikian ini tidak bisa dengan mudah dimiliki langsung oleh semua orang. Ya mungkin karena setiap orang itu memiliki sifat, kepribadian, dan karakter masing-masing yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Belum lagi kalau dalam dunia psikologi saat ini kita mengenal berbagai jenis kepribadian seseorang. Yang paling sederhana mungkin kita mengenal istilah introvert dan ekstrovert. Tidak mudah bagi seorang introvert untuk bisa bergaul dengan banyak orang, apalagi memulai sebuah percakapan dalam sebuah suasana yang baru. Begitu juga kita semua tahu atau sadar bahwa tidak semua orang ekstrovert kemudian pandai berbicara apalagi bercanda. Oleh sebab itulah Rasul Paulus juga mengingatkan supaya orang atau umat Tuhan, jemaat saat itu bisa bergaul dengan baik, mestinya mereka menata diri, mohon hikmat dari Tuhan. Lebih-lebih bertekun di dalam doa supaya dimampukan oleh Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa membuka diri bergaul dengan banyak orang sehingga dapat menjadi berkat dalam setiap pergaulan kita. Juga tidak kalah pentingnya Rasul Paulus mengingatkan umat untuk tidak lupa dalam mengucap syukur. Mengucap syukur berarti menyadari bahwa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Hidup diberkati oleh Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan sama sekali, bukan. Namun sadar bahwa hidup diberkati itu adalah hidup yang percaya bahwa di tengah pergumulan itu ada Tuhan yang menuntun, sehingga sikapnya kemudian adalah pasrah berserah kepada Tuhan. Orang yang pasrah berserah kepada Tuhan itu bisa kita katakan mungkin tingkat stresnya itu lebih rendah daripada orang yang tidak bisa bersyukur, orang yang tidak pasrah berserah. Karena orang yang pasrah berserah kepada Tuhan artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah mengimani bahwa semua yang terjadi adalah dalam karya agung Tuhan. Seberapa besar, seberapa banyak pergumulanku akan aku lakukan, akan aku lalui bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa kekuatan dari Tuhan itu memampukanku. Selesai dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini yang kemudian mudah untuk belajar menjadi lebih baik. Tantangan apapun yang ada di depan tidak akan takut. Wong Tuhan menyertai, ngapain takut? Begitu. Pasti akan ada orang yang kemudian mengatakan ketika melihat umat Tuhan yang tadi akhirnya mudah bergaul begitu, atau belajar untuk bisa bergaul, biasanya tetap saja akan ada orang-orang yang mengatakan wah sok rahmah, wah sok api dan sebagainya. Ya mungkin yang bisa kita lakukan biarkan saja. Kritikan itu pasti ada karena orang itu biasanya belum terbiasa atau mungkin lupa caranya untuk bisa melakukan tindakan baik, lebih-lebih mencoba untuk bisa bergaul dengan banyak orang. Sehingga akhirnya yang bisa dia lakukan adalah mengkritik. Ramah itu bukan berarti bermuka dua. Ramah itu berarti kedewasaan seseorang di mana ia mengesampingkan egonya, mengesampingkan ketika mungkin dia sedang membenci atau ada kemarahan, ada kekecewaan dan sebagainya. Mengesampingkan itu semua demi
kebaikan hidup bersama masyarakat yang lebih luas, sehingga ia tetap akan bersikap ramah pada orang-orang yang mungkin membenci dirinya. Ingatlah, kalau kita dengan tulus melakukannya, keramahan itu, belater, mudah bergaul atau berusaha untuk bisa bergaul dengan banyak orang, menjadi berkat di sana, maka tindakan kita tersebut pasti akan bermakna bagi orang yang menerima keramahan kita. Belater adalah salah satu budaya kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia. Memasuki bulan November yang di GKJW kita hayati sebagai bulan budaya, mari bersama kita melestarikan salah satu budaya negeri kita tercinta. Salah satunya yaitu budaya belater, ramah, mudah bergaul tadi. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melestarikan salah satu budaya bangsa ini, belater, ramah, mudah bergaul ini. Budaya bangsa Indonesia yang ternyata sejalan dengan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat rohani kami, dan saat ini kita telah mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan untuk Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dengan KPJ 170 bait 1 dan 2, Lubereng berkah sing Gusti. Bapak, Ibu, saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan lagi. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami semua. Tuhan,
Semoga firman-Mu ini benar-benar tertanam di hati kami pribadi lepas pribadi dan menjadikan kekuatan iman kami. Tuhan Yesus, kami naikkan syafaat kami Tuhan, yang pertama-tama untuk gereja-gereja-Mu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini Tuhan, terkhusus yang ada di Cangkring. Kiranya Engkau berkati pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan. Begitu pula dengan Bapak David Prasetyawan sebagai pengembala kami. Kiranya Engkau beri berkat kemampuan, beri berkat kesehatan, Engkau beri berkat kesabaran di dalam melayani hamba-hambanya. Tuhan Yesus, begitu pula dengan anak istri yang mendukung di dalam pelayanannya juga Engkau berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai saat ini masih merasakan COVID-19 Tuhan, tapi kami tidak henti-hentinya berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Sampai saat ini kami hanya berserah kepadamu, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi kesembuhan di bumi pertiwi ini Tuhan. Semua itu hanya kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati roh kepandaian anak-anak kami. Dimanapun anak-anak kami belajar Tuhan, semuanya hanya kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini bergumul di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Begitu pula Tuhan dengan anak-anak kami yang bergumul di dalam pasangan hidup. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengirim pasangan hidup sesuai dengan apa yang mereka harapkan, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, serta anak-anakku Tuhan, mungkin yang ada saat ini merasakan kelemahan fisik dimanapun kami tidak tahu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi kesembuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi obat, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberi roh kesembuhan hanya bersumber dari Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini Tuhan, walaupun bentuknya sangat kecil dan sepele di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih apabila kami di dalam membangun ibadah pada malam ini Tuhan masih ada dosa yang terselip, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mohon untuk bangkit berdiri, memuji nama Tuhan dengan KK 52 bait pertama. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih dalam berdiri, kita menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara semua, memampukan saudara menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan semangat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dipersilakan untuk duduk.